Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini kalian? Semoga baik-baik saja, tetap rajin belajar dan tetap semangat. Hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema ketiga, pembelajaran yang kelima. Jadi ini sudah sampai di hampir penghujung subtema 3. Pada pembelajaran hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, diantaranya adalah menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara, serta menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Baik, kita mulai dari perhatikan gambar berikut. Kalau kita perhatikan ketiga gambar ini adalah berhubungan. Jadi ada sebuah bencana kebakaran sehingga ada seorang warga yang memberitahu khalayak yaitu masyarakat dengan cara memukul kentongan. Kemudian karena adanya kebakaran di hutan ini menyebabkan habitat hewan-hewan hutan menjadi rusak sehingga hewan-hewan yang berada di hutan keluar dari hutan. Nah, pernahkah kalian melihat peristiwa tersebut? Menurutmu, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Jadi di sini adalah peristiwa kebakaran hutan dan apa akibatnya, serta bagaimana keadaan jaring-jaring makanan yang ada di dalam ekosistem hutan tersebut. Apakah terpengaruh dengan adanya kebakaran hutan atau tidak? Nah, ini adalah identifikasi tentang gambar. Dan yang terakhir, bisakah yang namanya peristiwa ini, yaitu peristiwa kebakaran hutan, itu bisa dicegah? Mungkin kalian sudah berpikir bagaimana cara mencegahnya? Iya, salah satunya dengan cara tidak melakukan pembakaran hutan. Ini biasanya memang kalau kita lihat di berita yang ada di televisi, umumnya kebakaran hutan itu tidak hanya disebabkan karena bencana yang murni alami, yaitu karena kemarau yang panjang, tetapi ada sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi mendapatkan lahan terbuka. Nah, ini yang perlu kita hindari dan perlu kita lestarikan hutan yang ada di lingkungan kita karena sangat bermanfaat sekali hutan bagi kita. Termasuk dia adalah habitat hewan flora dan fauna, dia juga penghasil oksigen, penghasil bahan bangunan, dia juga pencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kegiatan yang kita lakukan itu jauh dan banyak sedikitnya itu pasti berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Jika kegiatan yang kita lakukan itu berdampak negatif, maka ekosistemnya akan rusak. Jika kegiatan kita berdampak positif, maka keseimbangan ekosistem akan terjaga. Nah, bagaimana? Kita lihat literasi berikut. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di alam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, badai, tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Perhatikan, ini adalah salah satu contoh bencana alam yang bisa merusak ekosistem di sekitar kita, terutama ekosistem di sekitaran gunung. Bencana alam apa itu? Ya, ini adalah bencana alam gunung meletus, di mana ini terdapat lava-lava magma yang keluar dari mulut gunung.
Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut diantaranya penebangan pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan membuang sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Jadi banyak sekali aktivitas manusia yang berpengaruh negatif pada ekosistem, maka perlu yang namanya kesadaran pada diri masing-masing. Penebangan pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah tempat sumber makanan dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, dari ekosistem kita beralih ke keunikan topeng Nusantara. Perhatikan, ini ada gambar berbagai jenis topeng, berbagai jenis ekspresi, warna, dan kalau kita lihat dari warna, segi warna, bentuk, maka dari beberapa topeng ini terlihat bahwa memiliki karakter yang berbeda-beda. Perhatikan, kalau seperti ini mungkin kita akan bisa melihat ternyata karakter topeng ini itu sudah tua. Jadi yang memakainya nanti akan berperilaku atau mencerminkan karakter orang tua. Nah, ini karakter yang biasanya itu yang menakutkan itu warnanya merah. Nah, ini adalah berbagai jenis. Kalau ini adalah wanita cantik, seperti itu ya. Ini keunikan dari topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasa terbuat dari kayu, kertas, atau bahan lain. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan penting tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing, misalkan topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu dari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap anak-anak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwono dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Tahukah kamu alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk membuat topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai untuk itu pun beraneka ragam seperti mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan alpukat. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita masih belajar di topeng Nusantara. Perhatikan, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam membuat topeng dengan bahan kayu. Di sini ada pisau
tatah dan kerok ini untuk membentuk serta gergaji untuk memotong kayu. Nah, anak-anak, yang namanya topeng tidak hanya dibuat dari kayu. Maka dari itu, tugas hari ini kalian adalah membuat rancangan topeng Nusantara kreasi sendiri. Namun kalau kayu itu akan sulit kalian buat. Karena apa? Karena alat dan bahannya itu mungkin tidak semua ada di rumah. Ustazah meminta kalian untuk membuat karakter topeng yang terbuat dari kertas karton. Nah, jadi pengganti kayu di sini adalah membuat kertas karton. Perhatikan, menentukan karakter topeng yang akan dibuat. Jadi kalian tentukan dulu mau membuat tokoh yang lucu, tokoh bangsawan, atau tokoh yang galak atau jahat. Itu tergantung dasaran warna topeng dan bentuk raut mukanya. Nah, kemudian membuat rancangan wajah serta hiasan yang meliputi warna yang akan dipakai. Selanjutnya membuat pola topeng dalam bentuk oval di atas kertas karton. Kita akan menggunakan kertas karton atau koran sebagai pengganti bahan utama membuat topeng, yaitu kayu. Silahkan anak-anak kalian buat dari karton boleh, manila boleh, atau kertas kardus yang ada di rumah silahkan. Buat dulu tokoh yang ingin kalian buat, jadi buat sketsa gambarnya. Mau bentuk topengnya itu full menutupi satu wajah juga boleh, mau sebagian juga boleh. Misalkan topengnya hanya sampai atas ke hidung, itu boleh. Atau topengnya di mata saja, itu juga boleh. Silakan. Boleh tokoh itu berupa memang animasi, gambar kreasi kalian sendiri, atau boleh kalian membuat topeng dengan meniru dari beberapa jenis hewan. Misalkan yang biasa sering Ustazah lihat itu seperti topeng kupu-kupu, jadi bentuknya nanti kupu-kupu. Silahkan, ini bebas ya, bebas kalian mengekspresikannya. Nah, ini Ustazah berikan untuk cara pembuatannya. Di sini ada yang pertama, buat sketsa seperti ini ya anak-anak ya. Buatnya oval pada selai kertas karton, kemudian pada sekelilingnya diberi tanda garis titik 8 seperti ini. Ini untuk nanti kita potong-potong supaya dia bisa membentuk, memasukkan nanti ke wajah. Kemudian gunting sekelilingnya, ini digunting. Setelah itu dilipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di staples satu persatu sehingga membentuk seperti pada gambar. Jadi nanti bulatan ini bentuknya nanti akan seperti peci, hampir seperti peci. Setelah itu gunting kertas koran berukuran kecil-kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar wajah topeng kertas karton menjadi keras. Ini ditempel-tempel ini yang banyak ya. Kemudian setelah ditempel jadinya seperti ini, bentuk dasar wajah sudah ditempeli, jadi nanti ini bisa kaku, tidak lemes lagi seperti hanya koran. Buatlah bagian wajah seperti topeng seperti alis, hidung. Nah, ini dibuat kayak gini. Kemudian setelah bagian wajah ditempeli pada bentuk dasar topeng, menempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Nah, ini gini. Untuk hidung silakan tempeli yang banyak, jadi nanti hidungnya akan terlihat mancung, kemudian ditempeli lagi dengan koran. Jadi ini adalah relief muka, jadi pipinya agak menonjol gitu ya, ada alisnya, ada mulutnya, ini agak menonjol ini. Jadi nantinya tidak akan rata seperti ini, kan tidak ada ya yang namanya muka yang rata. Kemudian diwarnai jadi yang seperti ini. Baik anak-anak, itu untuk tugas hari ini. Semoga kalian bisa berkreasi, bisa kalian kerjakan di rumah bersama kedua orang tua, saudara maupun teman terdekat. Baik, Ustazah akhiri, semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat. Bertemu kembali pada pembelajaran besok, yaitu merupakan pembelajaran terakhir tema 5 dan terakhir di semester 1 ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.